Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslon utawi iki iku fasal suwiji wa yakhruju lan metu minal farji saking farji salah satu dimain opo telu piro-piro getih. Dari farji perempuan, farji atau alat kelaminnya perempuan itu bisa mengeluarkan 3 jenis darah. Rupane damul haidi getih haid, wan nifas ilan nifas, wal istihadah tilan istihadah. Nah, 3 darah itu berupa darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Fal haidu moko utawi kang aran haid huwa ya al haidu al khariju iku getih kang metu min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ala sabilis shihah ing atase dalan sehat min ghairi sababil wilada saking tanpa sebab ngelahirake. Jadi ini ada 3 darah, darah haid, nifas, dan istihadah. Yang memiliki peraturan ketentuan tersendiri itu adalah darah haid dan istihadah. Memiliki minimal, maksimal, memiliki ketentuan tersendiri. Nah, kalau selain dari darah haid dan nifas, maka itu disebut dengan darah istihadah. Tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kriterianya darah haid atau nifas, oh berarti itu darah istihadah, darah penyakit. Nah, yang dimaksud dengan darah haid itu adalah darah yang keluar dari vagina perempuan dengan keadaan sehat, dalam keadaan sehat. Karena itu memang kodrat dari perempuan, ya, sudah menjadi kodratnya memiliki darah, ya, akan mengeluarkan darah. Minimal perempuan itu berusia 9 tahun. Wanita itu bisa keluar darah haid 9 tahun dengan hitungan tahun hijriyah. Makanya perempuan itu harus tahu tentang tanggal kelahirannya, ya, tanggal kelahirannya dengan hitungan tahun hijriyah, bukan sekedar tahun Masehi saja. Dalam Islam yang dibuat pertimbangan, ya, untuk menuju ke akhirat itu menggunakan tahun hijriyah yang dibuat patokan, yang dibuat titik poinnya. Kalau urusan dunia, nah kalau urusan dunia baru dengan menggunakan tahun Masehi. Nah, orang mau dagang, orang mau bertani ini cocoknya di bulan apa? Kan ada apa yang dibuat titenan gitulah, yang dibuat kebiasaannya kalau bertani itu di bulan apa gitu kan, dengan menggunakan tahun Masehi. Nah, kalau urusan akhirat semua itu dipertimbangkan dengan hitungan tahun hijriyah. Seperti contoh ini, wanita yang berusia 9 tahun minimal. Seumpama ini tanggal 17 Safar. Ulang tahun si wanita itu pada ulang tahun yang ke-9 jatuh pada tanggal 17 Safar tahun ini seandainya. Dia keluar darah pada saat tanggal 2, ya, maka dipertimbangkan dulu. Jadi ketentuannya kalau kurang dari 9 tahun, maka kurangnya itu tidak boleh lebih dari 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari, nah maka itu baru bisa dianggap darah haid. Kok bisa patokannya 16 hari? Karena 16 hari itu menjadi batas minimalnya haid dan minimal suci antara 2 haid. Minimal perempuan haid itu kan sehari semalam, yaumun walailaton, atau 24 jam. Terus minimal suci, masa suci yang memisah di antara 2 haid bulan kemarin dengan bulan yang akan datang, itu minimal fase pemisahnya adalah 15 hari. Nah, 15 ditambah 1 sama dengan 16 hari. Jadi kalau
usia 9 tahun kurang 16 hari, ya, itu masih bisa dikatakan darah haid. Nah, kalau seandainya dia keluar darah, ini pada tanggal 17 Safar sekarang ini. Dia keluar darah pada tanggal 1. Ya, tanggal 1 tapi malam 1. Dihitung sampai tanggal 17 ini 16 hari lebih 12 jam. Ya. 16 hari lebih 12 jam untuk menuju ke usia 9 tahunnya. Nah, maka itu belum dikatakan darah haid. Jadi minimal paling enggak dia keluar darah kalau belum berusia 9 tahun itu jangan sampai lebih dari 16 hari. 16 hari antara dia keluar darah sampai dia ulang tahun yang ke-9 tahunnya itu. Gitu. Jadi perempuan sekarang ini harus paham betul tentang bab haid ya. Karena apalagi zaman sekarang banyak anak-anak yang masih kecil, baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, bahkan kelas 3 katanya, yang sudah mengalami haid. Entah itu karena sebab pergaulan atau sebab makanan, ya bermacam-macam itu. Nah, makanya harus diketahui. Malah sekarang banyak yang tidak mau mengaji, ya payah itu. Nah, ngaji itu sangat penting. Orang itu harus tahu tentang haid. Minimal dia tahu tentang secara globalnya ya, tidak harus secara rinci. Secara globalnya begini, yang dimana pasti perempuan itu mengalami hal inilah. Contoh, kebiasaan haid biasanya dia 7 hari. Kalau memang kebiasaannya 7 hari, misalkan tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 8. Nah, hari-hari sebelum tanggal 8 ini, entah mulai tanggal 7 ya, setiap kali berada dalam waktu sholat, setidaknya dia harus mengecek atau dulit ya, ini sudah suci atau belum gitu. Jangan sampai kok tidak dicek ya, karena misalkan habis maghrib, sebelum maghrib ya, maghrib kurang 1 menit dia sudah suci, tapi tidak langsung dicek. Ngeceknya habis maghrib atau bahkan habis isya ya, lalu dia mandi, dia hanya melakukan sholat maghrib saja, padahal dia sucinya itu maghrib kurang 1 menit, yang dimana kewajibannya dia itu harus melakukan qada zuhur dan qada asar ya, harus sholat zuhur dan sholat asar karena sucinya sebelum masuk waktu maghrib, walaupun maghrib kurang 1 menit saja. Contoh lagi, seumpama subuh kurang 1 menit ya, subuh kurang 1 menit sudah suci, tapi dia masih tidur, terus bangkong ya, mumpung ini lagi uzur lah, tidur aja gitu. Subuh kurang 1 menit sudah suci, tapi dia ngeceknya malah habis subuh atau bahkan malah dikodok sampai jam 8 pagi bangunnya. Yang dia lakukan hanya sholat subuh saja. Nah, itu dosa karena dia meninggalkan maghrib dan isya, padahal kewajiban yang harus dia lakukan adalah melakukan ya, atau mengkodok sholat maghrib dan isya, karena sucinya sebelum masuk waktu subuh ya. Seumpama lagi kalau di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan subuh kurang 1 menit dia suci,
Dia bahkan kewajiban berpuasa Ramadan. Tapi malah dibuat tidur terus. Ya. Ini mumpung masih udur, gak usah bangun, gak apa-apa. Males, ngantuk, tidur aja enak. Padahal aslinya subuh kurang 1 menit itu sudah suci. Masih dilanjut tidurnya. Yang dimana kewajibannya dia itu harus berpuasa Ramadan. Ya, seandainya dia mau bangun, minimal ada waktu untuk niat saja. Nah, kalau niat kan harus di malam hari, niat puasa Ramadan. Nggak boleh kok sudah masuk waktu subuh baru niat, kan tidak bisa. Kalau subuh kan bukan tidak termasuk malam lagi. Harus tabiyyatun niat puasa Ramadan itu harus pada malam hari. Nah, subuh kurang 1 menit sudah suci. Setidaknya dia harus niat puasa Ramadan. Malah masih tidur, maka dia tidak sah berpuasanya karena belum niat. Ya, bahkan malah tidak puasa. Dia dianggap nggak puasa, suciku kan habis subuh. Berarti dia dosa double. Ya, meninggalkan maghrib, meninggalkan isya, bahkan meninggalkan puasa Ramadan. Gitu. Puasa Ramadan sehari saja, ya, itu ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ia berdosa. Walaupun sudah dikodok di lain hari, tapi kan dosanya tetap ada, gitu. Kalau belum ditobati. Nah, itu perlu diketahui semua. Jadi jangan hanya meremehkan, ya, menganggap enteng. Biasanya perempuan kalau pada waktu-waktu menjelang suci itu bisa merasakan, ya, ini basah apa kering. Ya, setidaknya kalau dia ke toilet lagi kencing, kan mudah untuk mengeceknya. Ya. Nah, kalau seandainya dia suci kok habis maghrib, kalau sudah dicek terus, setiap kali dia ke kamar mandi, setiap kali waktu sholat, dia sudah mengecek, kok tiba-tiba sucinya ba'dal maghrib, ya untuk berhati-hati, ya. Langkah untuk berhati-hati, dia mengkodok sholat duhur dan asar sekalian, ya, untuk lebih berhati-hati. Seandainya suci ba'da subuh, setelah subuh, ya, padahal sebelumnya dia sudah mengecek saat tengah malam, mungkin kebangun tidur, atau sebelum subuh dia sudah mengecek lagi, kebetulan pas lagi bangun tidur mengecek, terus setelah subuh dicek lagi baru suci. Itu untuk lebih berhati-hatinya, ya, sekalian kodok maghrib dan isya, gitu aja, ya. Terus wan nifasu utawi nifas, huwa ya nifas al khariju iku getih kang metu aqibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi ngelahirake. Nah, kalau darah haid tadi itu memang kebiasaan dari si perempuan, yang dimana ketika sudah lebih dari usia 9 tahun itu pada umumnya wanita mengeluarkan darah haid dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit dan bukan sebab melahirkan. Nah, kalau darah nifas itu terkhusus ketika wanita itu setelah melahirkan. Terus wal istihadu itu utawi kang aran istihadu, huwa ya istihadu iku al khariju perkara kang metu fi ghairi ayyamil haidi ing dalem saliyane pira-pira dinane haid. Wan nifas lan nifas. Istihadu adalah darah yang keluar di selain harinya haid dan nifas. Ya, karena hari-harinya haid, nifas itu memang ada ketentuannya, minimal, maksimal. Nah, kalau lebih dari maksimal atau kurang dari minimalnya, maka itu bukan termasuk, maka itu dianggap darah istihadah. Terus wa aqallul haidi utawi luwih sithik-sithike getah haid yaumun iku sedina wa lailatun lan sewengi.
Nah, minimal perempuan mengeluarkan darah haid itu sehari semalam. Terus wa aksaruhu utawi akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane. Wa golibuhu utawi kaprah-kaprahe haid iku situn 6 dino au sabi'un utawa 7 dino. Ya, minimal haid itu sehari semalam, terus maksimalnya adalah 15 hari. 15 hari 15 malam. Dan pada umumnya perempuan mengeluarkan darah haid itu 6 hari atau 7 hari. Jadi begini, seandainya perempuan keluar darah tanggal 1 mulai keluar darah 2 jam, terus tanggal 2 keluar darah 3 jam, tanggal 3 keluar darah 1 jam, tanggal 4 keluar darah 2 jam. Nah, dihitung terus sampai seumpama kok sampai tanggal 16, ya, antara tanggal 1 sampai tanggal 16 kan berarti 15 hari. Ya. Itu kalau di total keluar darahnya sudah melebihi 24 jam, nah maka itu dianggap darah haid, disebut dengan darah haid. Tapi kalau antara tanggal 1 sampai tanggal 16 tadi dihitung totalnya, total keluar darahnya kok kurang dari 24 jam. Misalkan tanggal 1 cuma 1 jam, tanggal 2 cuma 2 jam, tanggal 3 cuma 1,5 jam seumpama. Sampai tanggal 16 dihitung cuma ada 23 jam. Misalkan, nah maka itu bukan termasuk darah haid, akan tetapi darah istihadah. Terus kalau keluarnya tidak ada sehari semalam, tanggal 1 keluar darah, belum sampai tanggal 2, malam 2, pada malam harinya sudah mampet. Setelah itu berhari-hari tidak keluar darah lagi. Ya, tidak keluar darah lagi itu dihitung kira-kira lebih dari 15 hari atau tidak. Ya, kalau lebih dari 15 hari maka itu bukan darah haid. Kalau kurang dari itu 15 hari masih bisa dianggap darah haid, tapi tinggal kelanjutannya nanti, ya, antara tanggal 1 sampai tanggal keluar darahnya nanti. Ya bisa dipertimbangkan sendiri itulah. Jadi gini, dalam masalah haid perempuan harus mengetahui tentang hal-hal ini ya. Harus tahu. Seandainya masih bingung, kebetulan ada suatu penyakit, kebetulan lagi stres, kebanyakan pikiran, lagi galau, gabut atau apalah yang membuat haidnya itu sampai tidak teratur, bahkan sampai istihadah. Kalau bingung, ya tanyakan sama kiai, ya, gitu. Kalau tidak, ya tanyakan sama suamimu. Kalau tidak mampu, ya tanya sama kiai. Begitu. Jangan cuma menganggap remeh, jangan cuma memutuskan dengan sendirinya tanpa ada ilmu. Karena ini sangat penting. Ya, cuman pada umumnya memang darah haid itu keluar 6 hari, 7 hari gitu. Yang sampai batas istihadah ya belum tentu lah. Tapi terkadang kan ada ya stres, banyak pikiran, sibuk atau apa gitu, lagi sakit hati, lagi bad mood, terkadang kan bisa sampai istihadah. Nah, kalau bingung, tanya sama kiai. Ya. Terus wa qallun nifasi, utawi luwih sithik-sithike nifas, iku lahzatun sa mongso. Ya. Terus wa aksaruhu utawi akeh-akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane. Wa golibuhu utawi kaprae nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa aqallut tuhri utawi luwih sithik-sithike suci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro iku 15 apane yauman dinane.
Wala hadda lan ora ana batas iku maujud li aktsarihi kedue akeh-akeh at-tuhri bainal haidataini. Nah, nifas itu minimal satu masa, maksudnya ya satu, entah itu satu tetes atau satu apalah, dikit, paling dikit itu keluar darah dikit, itu minimal. Maksimalnya 60 hari. Pada umumnya yang dialami perempuan nifas itu 40 hari. Nah, terus minimal suci di antara dua haid itu adalah 15 hari. Kalau ada perempuan melahirkan, setelah melahirkan langsung keluar darah, ya, setelah bayi berojol semua, lahir semua anggota tubuhnya, lalu dia keluar darah. Keluar darah hanya 2 hari saja, misalkan tanggal 2 selesai keluar darah, terus suci tidak keluar darah lagi sampai tanggal 16. Ya, berarti tidak keluar darahnya itu berapa hari? Antara tanggal 2 sampai tanggal 16. 14 hari ya. Nah, kalau cuma 14 hari berarti kan belum mencukupi waktu suci di antara kedua haid. Nah, kalau tanggal 2 kok mampet terus, mampet terus sampai tanggal 16 baru keluar darah lagi. Nah, itu masih nyambung dengan nifas berarti. Yang tanggal 16 itu masih dianggap darah nifas. Beda lagi kalau tanggal 18 seumpama. Tanggal 1 keluar darah, nifas, melahirkan, terus nifas. Terus tanggal 2 mampet. Terus mampetnya ini berlanjut sampai tanggal 18. Antara tanggal 2 sampai tanggal 18 itu sudah ada 16 hari. Ya, kalau 16 hari berarti kan sudah melebihi batas minimalnya suci. Minimalnya suci tadi kan 15 hari. Nah, kalau melebihi batas itu berarti tanggal 18 itu sudah tidak dianggap darah nifas. Ya, akan tetapi ya darah haid. Gitu, tinggal kelanjutannya nanti. Tinggal kelanjutannya darah yang keluar pada tanggal 18 itu berlanjutnya sampai mana, yaitu ada. Kalau sesuai dengan kriterianya darah haid, berarti itu darah haid. Kalau tidak sesuai, misalkan kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari, maka itu darah istihad loh, yang kelanjutannya itu. Terus kalau darah nifas lebih dari itu, tanggal 1 bulan Safar keluar melahirkan, keluar darah nifas, sampai di bulan depan, akhir bulan depannya tanggal 30 masih keluar darah, berarti ada 60 hari. Terus bulan ketiga masih keluar darah lagi. Nah, keluar darahnya itu lebih dari 60 hari. Ya, hari pertama sampai hari ke-60 itu dianggap darah nifas. Nah, selebihnya hari ke-61, hari ke-62 sampai seterusnya kalau masih keluar darah itu dianggap darah istihadah. Nah, begitupun darah haid tadi. Ya, tanggal 1 keluar darah sampai tanggal 16 keluar darah, sampai tanggal berapa ya, seumpama 20, bahkan sampai tanggal 25 seumpama. Tanggal 1 sampai 25 keluar darah terus, maka haidnya itu ya 15 hari. Nah, selebihnya itu dianggap darah istihadah. Nah, tapi ini berbeda ya. Kalau ini baru pertama kali haid. Beda lagi kalau nanti mu'tadah. Jadi dalam perinciannya Risalatul Mahid itu ada mu'tadah, mumayyizah, ada
apa mutahayyirah ya, bahkan mutahayyirah juga. Nah, kalau bingung seperti tadi ya tanyakan sama kiai. Gitu. Terus wa aqallu zamanin utawi luwih sithik-sithike mangsa tahidu kang haid fihi ing dalem zaman. Sapa almar'atu wong wadon iku tis'osinina songo pira-pira taun. Wa aqallul hamli utawi luwih sithik-sithike wetengan iku sitatu asyurin 6 wulan. Wa aksaruhu utawi luwih akeh-akeh hamil iku arba'un sinina 4 taun. Papat pira-pira taun. Wa ghalibu utawi kaprahe al hamil iku tis'atu asyurin songo pira-pira wulan. Perempuan yang keluar darah haid minimal usianya itu 9 tahun. Ya seperti tadi 9 tahun. Kalau seandainya keluar darah sebelum dia usia 9 tahun, maka dihitung dulu antara usia 9 sampai keluar darahnya itu, keluar darah yang sebelum usia 9 itu ada 15 hari atau tidak. Kalau lebih dari 16 ya maksudnya 16 hari, maka itu bukan haid. Kalau tidak lebih dari 16 hari antara keluar darah sampai ulang tahun yang ke-9 ya, sampai usia yang ke-9 tidak lebih dari 16 hari, maka itu darah haid. Terus minimal wanita mengandung itu 6 bulan. Nah, ini sebagai panduan hukum. Kalau tadi dalam masalah haid, minimal haid, maksimal, terus pada umumnya ya, begitupun dalam nifas, minimal, maksimalnya, itu semua sesuai dengan penelitian dari Imam Syafi'i. Dalam fikih namanya dalil istiqra'. Al-istiqra' atau dalil penelitian dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dulu itu meneliti para wanita yang haid, yang nifas, itu keluar darahnya sampai seberapa. Diteliti semua. Nah, terus dalam panduan hukum ini tentang kandungan, dalam masalah kandungan, minimalnya orang wanita mengandung itu 6 bulan, terus maksimalnya sampai 4 tahun ya. Maksimalnya sampai 6 tahun itu hukum pasti gitu ya. Hukum pasti. Jadi tidak mungkin perempuan hamil kurang dari 6 bulan. Tidak mungkin hamil lebih dari 4 tahun. Itu tidak mungkin. Nah, seumpama kalau ada orang menikah, suami istri menikah kurang dari 6 bulan kok malah sudah melahirkan, pasti itu bukan anak dari suaminya ya. Sudah pasti, karena tidak mungkin perempuan mengandung kurang dari 6 bulan. Jadi anak itu tidak bisa dinasabkan pada ayahnya atau suami itu. Nah, tapi suami tidak boleh, atau orang lain lah, tidak boleh kok menuduh si istri itu berzina ya. Karena ya mungkin saja sebelum nikah pas dia lagi tidur malah diperkosa orang lain atau gimana gitulah. Kan bisa saja terjadi. Nah, tidak boleh langsung menuduh. Terus kita lanjut lagi. Pembahasan mengenai apa yang haram bagi perempuan haid dan nifas. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid, wan nifasi lan nifas. Apa samaniatu asya'a wolu piro-piro perkara. Rupane as-sholatu sholat, wasaumu lan poso, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa dukhulul masjid lan mlebu masjid, wa tawafu lan tawaf, wal wat'u lan wati, wal istimta'u lan ngalap seneng bima kelawan perkara baina surrati ing dalem antarane udel war rukbati lan dengkul. Bagi wanita haid atau yang nifas itu diharamkan melakukan 8 perkara.
8 perkara itu apa saja? Yaitu sholat, haram melakukan sholat, ya. Terus puasa. Nah, seandainya di pertengahan puasa kok malah keluar darah haid atau nifas, itu bagaimana? Ya dibatalkan puasanya. Terus yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran walaupun satu ayat, bahkan walaupun satu huruf, ya. Kok satu huruf? Misalkan membaca surat Yasin, dia hanya membaca ya-nya saja, ya, tapi diniati untuk membaca Al-Quran, nah itu haram. Nah, membaca alif lam mim, dia hanya membaca alif cuma gitu, tapi diniati membaca Al-Quran, ya haram itu. Kecuali kalau diniati selain qiraatul Quran. Nah, contoh dibuat zikir kan bisa. Nah, biasanya membaca zikir Bismillahirrahmanirrahim 786 kali setiap hari, dia biasa membaca gitu, dibuat zikir, ya nggak apa-apa. Asalkan dalam niatnya itu dia tidak niat untuk membaca Al-Quran. Beda lagi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 diniati untuk membaca Al-Quran, nggak boleh, qiraah. Contoh lagi, membaca Alhamdulillah, sedang ada nikmat dia baca Alhamdulillah, atau ada suatu musibah dia bilang Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, nggak apa-apa. Tapi kalau diniati qiraatul Quran, nah itu yang tidak boleh. Jadi itu tergantung niatnya masing-masing, ya. Terus keharuman bagi perempuan haid dan nifas yaitu adalah memegang mushaf. Memegang mushaf. Mushaf adalah perkara yang ditulisi Al-Quran. Perkara yang ditulis Al-Quran untuk tujuan dibaca, untuk tujuan qiraatul Quran, perkara apapun. Jadi tidak tertentu kertas saja, ya. Kalau biasanya kan kertas, mushaf, orang taunya kan mushaf itu ya Al-Quran, ya, kitab Al-Quran itu. Tapi tidak tertentu itu saja. Jadi apapun, misalkan papan tulis atau apalah, papan tulis ditulisi tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau cukup Bismillah sajalah. Papan tulis di atasnya ditulisi Bismillahirrahmanirrahim. Yang menulis itu niatnya untuk tujuan agar tulisannya itu dibuat qiraatul Quran, dibuat untuk membaca Al-Quran. Nah itu yang tidak boleh. Kalau tujuan menulisnya hanya untuk tabarukan, untuk ngalap berkah dengan bismillah, ya nggak apa-apa. Menulis lafal alhamdulillah, menulis lafal-lafal yang ada dalam Al-Quran, tapi tujuannya untuk ngalap berkah atau untuk jimat, malah kadang ada yang dibuat jimat, ya. Intinya tujuan menulisnya selain dari qiraatul Quran, nah itu baru boleh. Yang tidak dibolehkan kan itu kalau tujuannya agar tulisannya itu dibuat membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Terus apalagi yang haram? Membawa mushaf. Memegang mushaf saja tidak boleh, apalagi membawa, ya. Membawanya juga tidak boleh. Terus lagi yaitu masuk ke masjid. Nah, bagi perempuan haid, nifas itu tidak boleh masuk masjid. Nah, seandainya lagi jalan-jalan, ya, sedang jalan-jalan, temennya ada yang mau sholat, teman-teman yang tidak udzur melaksanakan sholat. Lalu ada beberapa teman yang sedang udzur menunggu temannya yang lagi sholat. Nah, kalau lagi nunggu, sholatnya kan di masjid, pinggir jalan lah,
Biasanya kalau orang lagi bepergian kan, kalau menghendaki sholat ya nyari masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan kan gitu. Nah, orang yang sedang haid atau nifas itu jangan menunggu temannya yang lagi sholat di masjid. Menunggunya itu jangan di emperan masjid, ya, karena emperan kan termasuk kategori masjid. Ya. Terus kalau menunggu temannya yang lagi sholat di mana? Ya di luar masjid, di parkiran atau di motor atau di mobil atau di warung depan masjid kalau ada warungnya. Kalau ada gazebo misalkan, justru malah lebih baik ya. Seandainya masjid itu menyediakan tempat khusus, tempat istirahat bagi wanita-wanita yang haid, itu malah bagus seandainya ya. Seandainya gitu. Tapi kan jarang sekali. Biasanya perempuan yang haid, yang lagi nungguin teman atau kerabatnya yang sedang sholat di dalam masjid, itu nungguinnya malah di emperan, yang dimana di emperan itu termasuk dalam masjid. Nah itu tidak boleh, harus di luar. Nah misalkan kamu lagi dalam keadaan seperti itu, ya ditunggu di luar aja, atau di warung depan masjid atau di mana gitulah. Karena orang yang haid nifas itu haram masuk masjid gitu. Terus lagi keharumannya yaitu tawaf, entah itu tawaf yang wajib ataupun sunnah, itu perempuan haid nifas haram melakukan tawaf. Terus lagi yaitu wati atau berhubungan suami istri, itu haram ya. Bahkan kalau di Fathul Qorib itu disunnahkan, yusanu liman wati afi iqbalid dam, sunnah bagi suami yang mengumpuli istrinya, yang menjima istrinya pada saat haid, yang haidnya ini darah lagi deras-derasnya, dia sunnah untuk sodakoh 1 dinar. Kalau menjimaknya saat darah itu tidak deras, ya, darahnya hanya keluar dikit-dikit, pada saat itu si suami menjimak istrinya, dia sunnah untuk sodakoh 1/2 dinar. Nah tapi kesunahan sodakoh ini kan hanya sunnah, maksudnya tidak menghilangkan hukum keharumannya, tidak, hanya sebagai untuk mengurangi dosanya suami yang menjima istrinya saat sedang haid. Nah untuk mengurangi dosanya disunahkan untuk bersedekah tadi. Terus lagi keharumannya yaitu istimta. Istimta itu bersenang-senang, bermesraan, ya, berbuat kemesraan antara suami dengan istri dengan anggota di antara pusar sampai lutut. Nah itu termasuk keharuman. Kalau istimta ya bermesraan dengan selain itu di atas pusar atau di bawah lututnya istrimu, kalau bagi suami ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu suami ya beristimta atau bermesraan dengan area yang ada di antara pusar sampai lututnya istrimu, maka itu haram kalau istri sedang haid. Terus wayah rumo lan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya alimo pira-pira perkara, rupane as-sholatu sholat, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa tawafu lan tawaf, wa lubsu lan meneng fil masjid ing dalam masjid. Nah keharuman bagi orang yang junub itu maksudnya ya meliputi orang yang keluar sperma dan juga orang yang berjima ya. Orang yang jima maupun orang yang keluar sperma itu disebut dengan orang junub, itu haram melakukan 5 hal, yaitu sholat ya, membaca Al-Quran, memegang mushaf, membawa mushaf, tawaf ya, seperti sebelumnya, seperti pembahasan tentang
wanita haid dan nifas itu keharumannya. Walubetsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Nah, bagi orang yang junub, kalau seandainya dia hanya lewat masjid saja, tidak sampai berdiam di situ, kebetulan mau mengambil barang yang tertinggal di dalam masjid, ya gak apa-apa. Atau sekedar lewat saja, atau sekedar masuk sebentar, ada suatu kebutuhan, itu gak apa-apa. Yang tidak boleh kalau berdiam diri di dalam masjid, sekiranya itu dia dianggap apa? Dianggap ya sudah lembek tuh, sudah manggon di situ lah, atau bertempat di situ. Atau seperti halnya orang iktikaf, maksudnya ya berdiam diri di dalam masjid. Nah, keharumannya ini juga ada pengecualian. Tidak serta-merta kok haram tanpa pengecualian, enggak. Kecuali kalau darurat. Misalkan di luar masjid lagi ada macan, dikejar-kejar macan, lalu berlarian masuk ke dalam masjid untuk bersembunyi biar tidak diterkam oleh macan itu, ya nggak apa-apa, karena dia untuk menyelamatkan nyawanya. Ya, itu darurat, menyelamatkan nyawa itu lebih penting, maka dia tidak haram masuk masjid biar tidak dimakan oleh macan. Nah, itu contoh pengecualian. Terus waya rumulan haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas. Apa salah satu asya atelu pira-pira perkara rupane as-sholatu salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushaf lan demek mushaf wa hamluhu lan gowo mushaf. Haram bagi orang yang hadas. Nah, kata-kata hadas kalau dalam fikih itu biasanya diidentikan dengan hadas kecil, hadasil asghar. Alias orang itu sudah melakukan kebatalannya wudhu. Orang yang melakukan kebatalannya wudhu itu disebut dengan muhdits, orang yang berhadas. Orang yang hadas itu haram melakukan 3 perkara, yaitu sholat, tawaf, memegang mushaf, ya, memegang dan membawa mushaf. Berarti kan kalau orang yang hadas itu membaca Al-Quran, membaca saja tanpa memegangnya, itu gak apa-apa. Atau kalau dia berdiam diri di dalam masjid, masuk masjid, ya nggak apa-apa bagi orang yang hadas, tidak sampai haram, ya. Karena keharumannya hanya 3 hal ini: sholat, tawaf, memegang, dan membawa mushaf. Seperti itu keterangannya ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.